Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di negeri kita. Namun, wabah corona ini belum kunjung usai diberitakan setiap hari. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus. Keterlibatan orang tua sangatlah penting agar anak berprestasi di sekolah. Walaupun pembelajaran secara daring sudah berjalan sejak bulan Maret tahun 2020, bukan berarti kegiatan belajar mengajar secara daring saat ini sudah berjalan sesuai harapan. Selama ini pemerintah telah mendorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka. Itu tadi yang saya minta bantuan teman-teman media untuk menjelaskan. Selama ini bukan ke saya kalau mau buka tatap muka, ke Pemda. Ini mohon ditekankan sekali lagi, terus berulang kali. Tapi setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka. Artinya dia wajib melayani tatap muka bagi orang tua yang menginginkan anaknya tatap muka. Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka, itu adalah keputusannya mereka untuk anaknya masih di rumah. Jadinya ujung-ujungnya keputusannya, tolong teman-teman media, tolong Bapak Ibu Komisi 10 untuk menjelaskan juga kepada masing-masing dapil dan masyarakat bahwa ujung-ujungnya keputusan itu ada di orang tua. Tetapi pada saat guru sudah divaksinasi, sekolah segera wajib memberikan opsi tatap muka. Tentu tatap muka terbatas ya. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari Masih ditemukan kendala dari berbagai sisi. Bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang ketidaksiapan guru, saya harap siswa, kita jangan beranggapan bahwa kita dan dalam keadaan orang baik-baik tua, saja hanya dalam serta sarana yang perspektif kita sendiri dibutuhkan aja. Tapi untuk coba dilihat di sisi pembelajaran lain. daring. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Pembelajaran Jadi, tatap muka sudah dianggap yang karena paling di sini mungkin nyaman. ada yang habis absen tidur lagi, ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini, pelajar jarak jauh, akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika ya tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas, pilihan terbaik bagi siswa di tengah pandemi COVID-19. Dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Di dalam kelas pun siswa dan guru harus menjaga jarak. Karena Jumlah siswa banyak yang siswa masuk yang juga dibatasi enggan dan dibagi, belajar yakni jika separuh dari tidak di kapasitas sekolah. ruang kelas. Ya, jadi kita kan sesungguhnya sudah punya Perwako nomor 79 Kita tahun tidak 2000. ingin adanya kehilangan kesempatan Dan kemudian, belajar. sesuai juga dengan instruksi dari Anak-anak sudah cukup depresi dengan Menteri
keadaan bersama. ketika mereka harus Menteri, terkurung di Pak rumah. Menteri, maka mendorong kita untuk segera untuk melaksanakan Dibatasi sekolah geraknya, tatap muka. hingga tak boleh datang ke dan ini sekolah disambut secara secara fisik. baik tentunya. Apalagi alhamdulillah dengan dukung kita bersama, Padang sekarang ini masuk kategori kuning. Ya, artinya itu memungkinkan aktivitas di Kota Padang, tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Penggunaan masker ini harus menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam beraktivitas, termasuk juga di sekolah. Nah, karena inilah kita dengan adanya perwaku itu, ya kita harapkan kegiatan-kegiatannya bisa dilaksanakan dengan mempedomani peraturan Wali Kota nomor 79 tahun 2020 itu, dan kemudian juga dengan beberapa arahan-arahan ataupun juga pedoman yang dilakukan oleh Pak Gubernur ataupun juga dari SK bersama Menteri tadi. Kemarin kita sudah melakukan swab untuk guru, Pak. Nah, hasilnya seperti apa? Dan itu langkah-langkah persiapan itu kita sudah lakukan swab kepada 12.000 orang para guru-guru kita, dan kemudian juga mana yang positif dan juga ya, kita dapatkan. Dan kemudian di antara guru-guru yang komorbid sudah kita ketahui, dan yang komorbid itu juga ada di antara mereka yang disiplin, kemudian ada yang tidak disiplin. Nah, yang tidak disiplin ini kita akan memang inilah yang kita batasi ya untuk mereka mengajar di sekolah. Nah, tetapi ketika mereka negatif dan kemudian juga ada yang komorbid tapi mereka terkendali dan terkelola secara lebih baik, maka ini adalah bagian yang kita harapkan mereka juga bisa berperan untuk mendidik anak-anak kita secara tatap muka nantinya. Nah, kemudian di samping itu juga kita sekarang ini melangkah untuk guru-guru di SLTA, kemudian madrasah, dan kemudian juga di SLB yang mana itu kewenangan Kementerian Agama dan juga kewenangan provinsi. Nah, maka kita melangkah ke situ untuk melakukan swab. Mudah-mudahan, dan kemarin ini sudah mulai. Mudah-mudahan insya Allah beberapa hari ke depan ini sudah bisa selesai juga untuk kita laksanakan sehingga clear semuanya. Dan kemudian juga di sekolah juga melakukan pembenahan. Karena kata kunci untuk COVID ini kan menggunakan masker. Ya, dan kemudian pastikan tangan kita bersih. Ya, ketika megang mata, hidung ataupun makan yang akan kita makan. Makanya di setiap ruangan kelas, di setiap pintu masuk kelas itu harus dipastikan harus ada air yang mengalir dalam melalui keran, dan kemudian juga ada sabun ya untuk sehingga mereka mencuci tangan ya kepada anak kita ini harus ditekankan. Kemudian samping itu juga tentu kita berharap kepada masyarakat yang ada di Kota Padang ya untuk tetap menjaga imunitas untuk masing-masing personal ya. Insya Allah kalau bisa masalah COVID ini kan kita belum tahu ini kapan akan berakhir. Nah, kemudian COVID ini kan ya dari data yang kita temui di Kota Padang yang anak-anak ketika mereka positif ya 5 hari mereka sudah sehat, dan kemudian belum ada dan mudah-mudahan tidak ada untuk selanjutnya anak-anak kita yang positif COVID dan kemudian meninggal. Nah, yang ada yang meninggal itu adalah yang komorbid ya, usianya di atas 50-an tahun ya, jadi komorbid sesungguhnya. Jadi kalau yang kalau kita tidak memiliki penyakit bawaan, maka saya kira itu juga akan lebih akan terjauh daripada COVID, dan kemudian mereka ketika kena COVID maka sehat itu lebih cepat. Sedangkan pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur terus mematangkan rencana sekolah tatap muka yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan sudah ada 300 sekolah dasar dan menengah pertama yang telah lolos asesmen oleh tim Satgas COVID-19. Sekolah tersebut dipastikan mampu menjalankan protokol kesehatan, yakni jam istirahat dilakukan di dalam kelas, siswa wajib membawa bekal sendiri. Pembelajar tatap muka selesai sebelum jam 12 siang dan kapasitas siswa di dalam kelas dibatasi hanya 25%. Untuk para tenaga pendidik diwajibkan telah menerima vaksin 2 dosis. Pemerintah terus mengupayakan seluruh tenaga pendidik di Surabaya selesai divaksin sebelum pembelajaran tatap.
dari orang tua juga penting di sini. Menanamkan kebahagiaan dan mengajak anak membuat jadwal rutinitas harian yang konsisten dan fleksibel. Pemerintah setempat meyakini sejumlah sekolah siap pembelajaran tatap muka terbatas. Sisi Virginia dari kelas 11 PS2. Terus bagaimana pendapat Sisi tentang pembelajaran di sana? Untuk pembelajaran di saat ini alhamdulillah udah efektif dan efisien daripada pembelajaran semester tahun kemarin, karena ada tatap muka antara guru dan siswa dan bisa memperjelaskan pelajaran yang tidak dimengerti oleh siswa, dan bisa juga untuk tanya jawab jika tidak mengerti. Dari pengalaman tahun kemarin, apa yang bisa diperbaiki cara belajarnya dalam menyikapi pembelajaran saat ini supaya nilainya sendiri bisa meningkat? Caranya dari yang tahun kemarin itu mungkin ada kekurangan yang tidak bisa dimengerti pelajarannya dan susah untuk menangkap suatu pelajaran yang diberikan oleh guru melalui daring. Dan untuk semester sekarang sudah tatap muka walaupun dikasih per shift genap dan ganjil, tetapi alhamdulillah udah efisien untuk menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ini kan sedang ujian naik kelas. Bagaimana persiapan menjelang ujian hari ini dan ujian berikutnya? Membahas-bahas soal yang udah dikasih, terus membuat soal sendiri dan mempelajari pelajaran yang mungkin ada yang tidak dimengerti. Terus mana yang enak, pembelajaran daring atau tatap muka? Tatap muka, kalau tatap muka bisa untuk bertanya jika tidak mengerti suatu pelajaran dan juga bisa untuk menambah wawasan lebih luas. Nama saya Najla Syaukina dari kelas 10 MIPA 1. Terus bagaimana pendapat Najla tentang pembelajaran saat ini? Apa tanggapannya? Pelajaran saat ini masih kurang kondusif karena keterbatasan waktu. Ada 2 tahap, yaitu daring dan juga tatap muka. Kalau pas daring itu menurut saya itu kurang sekali lah. Dari pengalaman tahun kemarin nih, apa yang bisa diperbaiki cara belajarnya dalam menyikapi pembelajaran saat pandemi ini supaya nilainya bisa meningkat? Lebih memperbanyak belajar di rumah, membuat video-video pembelajaran, juga bertanya kepada guru jika ada yang kurang dipahami. Saat ini kan sedang ujian naik kelas. Bagaimana persiapan yang menjelang ujian ini? Fauziah lebih membaca materi, terus ada soal, juga nanya ke guru. Mana yang enak antara pembelajaran daring atau yang Tatap muka.